Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala macam urusan dan aktivitasnya. Dan di sini saya akan kembali menginformasikan updating step by step tentang Omega Network. Jadi silahkan disimak sampai akhir, jangan di skip agar tidak gagal paham. Nah, di sini pasti rekan-rekan ada yang sudah lolos KYC ya, dan sudah membuat dompet wallet sebelumnya. Kemudian di sini setelah rekan-rekan lolos KYC, tentu saja di sini rekan-rekan ada langkah berikutnya, yaitu ketika rekan-rekan sudah melewati proses KYC sebelumnya ya dan sudah berhasil seperti berikut ini. Langkah berikutnya nanti rekan-rekan itu tinggal diperbaharui untuk alamat dompet ya. Di sini ada keterangan perbaharui alamat dompet. Kemudian di sini bagaimana caranya untuk kita memperbaharui alamat dompet ya. Nah, di sini ada informasi daripada pihak Omega Network ya secara resmi dalam saluran Twitternya seperti berikut ini rekan-rekan. Nah, di sini mungkin banyak sekali rekan kita yang sudah mengetahui ya, tapi di sini ya sebagai bentuk informasi yang utuh kita harus menyampaikan untuk rekan-rekan semuanya. Updating 1 hari yang lalu, di sini ada panduan terbaru tentang cara menyiapkan dompet alamat di Omega Network dan memperbarui alamat Anda setelah proses KYC. Nah, kita coba untuk mengecek. Nah, di sini mungkin saya akan menyampaikan informasi inti-intinya saja ya rekan-rekan. Nah, di sini ada cara memperbarui alamat dompet setelah KYC. Jadi selamat bagi rekan-rekan yang telah menyelesaikan proses KYC ya. Kemudian langkah terakhir yang perlu Anda selesaikan adalah menambahkan alamat dompet Anda. Kemudian di sini juga ada panduannya ya. Nah, di sini ada panduannya yang akan mengilustrasikan cara membuat atau mengimpor dompet dalam aplikasi OMN. Kemudian di sini yang paling penting adalah untuk daripada dompet yang digunakan oleh Omega Network. Di sini dompet yang menggunakan alamat dompet yang kompatibel dengan Ethereum Virtual Machine ya, atau EVM. Nah, kemudian di sini dompet-dompet tersebut itu diantaranya adalah MetaMask, kemudian Trust Wallet, kemudian juga ada Bitcap ya, Token Pocket, dan juga termasuk OKX Wallet. Nah, di sini adalah dompet-dompet atau address-address yang menggunakan 0x ya rekan-rekan, kurang lebih seperti itu. Jadi di sini ya kalau rekan-rekan menggunakan dompet yang digunakan di MetaMask yang untuk testnet kemarin, saya rasa di sini sudah aman ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini cukup mantap. Kemudian juga ada panduannya untuk kita bisa menambahkan dompet OMN. Kemudian pasti rekan-rekan yang lolos KYC sudah menambahkan dompet baru ya di dalam aplikasi Omega Network, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ketika rekan-rekan sudah membuat dompet di dalam aplikasi Omega Network ya, nah nanti di sini rekan-rekan setelah itu tinggal KYC dan pasti rekan-rekan sudah banyak yang lolos KYC. Kemudian rekan-rekan setelah lolos KYC tinggal memperbaharui alamat dompet ya. Nah, di sini Anda telah menambah alamat dompet, tetapi ini Anda juga bisa untuk mengubahnya ya. Nah, jika akun Anda mengaktifkan autentikasi 2 faktor, perlu menggunakan kode 6 digit untuk verifikasi, kemudian isi alamat baru. Kemudian di sini untuk kode autentikasi ya atau Google Authenticator, ini memang berkaitan dengan keamanan aplikasi apapun itu ya. Jadi semua aplikasi itu bisa diamankan untuk login dengan menggunakan Google Authenticator. Saya rasa di sini rekan-rekan juga harus paham tentang fungsi daripada aplikasi Google Authenticator. Ini hanya untuk keamanan saja, untuk mendapatkan kode verifikasi 6 digit ya, dan hanya berlaku sekitar kurang lebih 30 detik saja ya untuk daripada Google Authenticator. Dan untuk daripada Google Authenticator nanti rekan-rekan bisa di searching dalam YouTube ya, cara mengaktifkan Google Authenticator. Di situ ada tutorial yang lengkap dan sangat mudah dan simple ya. Sekali lagi di sini sangat mudah dan simple, dan admin masih belum mengaktifkan Google Authenticator dalam Omega Network di sini. Kemudian di sini jika Anda tidak mengaktifkan Google Authenticator, Anda bisa mengubah secara langsung ya. Nah, di sini nanti kita bisa untuk merubah alamat wallet kita secara langsung, atau di sini itu intinya adalah bagi rekan-rekan untuk menetapkan alamat dompet wallet ya atau address wallet yang nantinya akan menerima daripada token-token yang sudah rekan-rekan tambang sebelumnya ya, atau diikat ya. Mungkin kalau pemahaman saya pribadi seperti itu ya. Nah, kemudian di sini sebelum nanti kita praktek ya, nah di sini juga ada untuk daripada impor alamat dompet ke OKX Mitra Omega ya. Kemudian di sini untuk daripada impor wallet di dompet OKX ya, mungkin di sini akan kita bahas dalam konten yang terpisah ya rekan-rekan, kurang lebih seperti itu. Nah, karena di sini untuk daripada dompet OKX, untuk OKX sendiri memang merupakan salah satu exchange ya, bursa exchange. Kemudian juga ada semacam informasi terupdate tentang daripada wallet OKX yang support terhadap wallet EVM atau virtual machine ya, atau wallet internal.
Nah, jadi di sini bekerja sama dengan Omega Network ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini kita langsung praktek ya rekan-rekan. Nah, di sini nanti rekan-rekan tinggal dibuka aplikasi Omega Network, kemudian klik yang bagian menu, kemudian klik yang bagian dompet ya. Kita siapkan dompet terlebih dahulu, kemudian klik yang Omega Network di atas. Kemudian rekan-rekan tinggal diklik yang Binance Smart Chain di sini ya, karena di sini menggunakan jaringan BSC. Dan seperti biasa rekan-rekan tinggal masuk. Nah, nanti tampilannya seperti berikut ini ya, bagi rekan-rekan yang dulu sudah membuat dompet di dalam aplikasi Omega Network. Kemudian bagi yang belum ya, tinggal rekan-rekan membuat atau diekspor dari address yang rekan-rekan gunakan untuk testnet kemarin ya, atau daripada address di MetaMask ataupun Bitcup Trust Wallet, itu sama saja. Karena di sini kita hanya perlu membutuhkan semacam address wallet EVM, Ethereum Virtual Machine, yaitu dengan address wallet awalan 0x ya. Ini sudah sah dan sudah benar. Nah, kemudian di sini kita tinggal copy saja rekan-rekan, kita klik terima dan kita salin alamat BIP20 di sini. Kemudian di sini kita tinggal back atau kembali saja. Kemudian kita klik yang menu. Kemudian di sini rekan-rekan tinggal diklik yang verifikasi pengguna di sini. Setelah rekan-rekan yakin ya alamatnya seperti ini rekan-rekan. Nah, di sini kita tinggal klik yang perbaharui alamat. Nah, kemudian di sini rekan-rekan nanti bisa menambah alamat, atau rekan-rekan bisa langsung mengkonfirmasi alamat yang rekan-rekan gunakan ya, yaitu diantaranya rekan-rekan menggunakan alamat daripada jaringan BSC ataupun alamat yang rekan-rekan gunakan untuk testnet ya. Dan intinya untuk alamat yang ada di sini itu sangat jelas sekali ya. Yang penting itu alamat yang rekan-rekan ambil daripada jaringan BSC atau rekan-rekan ambil dari MetaMask, Trust Wallet, Bitcup dan lain-lain, itu sama saja. Dan mungkin saran dari saya ya, rekan-rekan bisa dipisahkan untuk walletnya ya. Nah, rekan-rekan bisa membuat wallet yang baru di dalam MetaMask ataupun Bitcup dan lain-lain. Kemudian di sini kita tinggal tempel ya rekan-rekan. Nah, di sini kita tinggal tempel alamat kita. Setelah sudah benar, kemudian kita tinggal konfirmasi. Nah, seperti berikut ini ya. Nah, kemudian di sini wallet address sudah diupdate ya dengan sukses. Nah, kemudian kita tinggal tutup. Karena di sini admin masih belum menyeting daripada Google Authenticator ya, jadi langsung bisa ya. Nah, ini sangat mantap sekali, jadi sangat mudah sekali, dan untuk Google Authenticator itu tidaklah wajib. Kemudian di sini kalau kita lihat dalam layar beranda ya, di sini untuk daripada Omega Network sudah ada semacam public sale. Nah, di sini juga ada semacam public sale bagi rekan-rekan yang berminat ya, tinggal ikuti saja. Dan di sini adalah event yang menggunakan modal ya, disclaimer on Endure. Kemudian di sini kita bisa melihat informasi terupdate dari Twitter. Nah, di sini kita bisa melihat informasi yang paling baru 4 jam yang lalu berkaitan dengan pencapaian Pi Network atau berkaitan dengan Omega Network ya. Salah satu solusi layer 1 jaringan yang inovatif. Nah, jadi di sini disebutkan solusi layer 1 ya. Kemudian di sini bahwa 2,6 juta pionir atau pengguna untuk memasuki dunia Web3. Testnet telah menghasilkan 1,8 juta transaksi didasarkan prinsip-prinsip desentral ya. Jadi di sini untuk anggotanya ada 2,6 juta. Kemudian di sini support daripada layer 1 ya. Jadi di sini mensupport blockchain layer 1 yang inovatif rekan-rekan. Jadi di sini saya rasa harganya ya bisa dikatakan cukup mantap ketika sudah listing atau open mainnet. Nah, jadi di sini adalah semacam tutorial singkat ya, cara kita untuk konfirmasi wallet ya rekan-rekan setelah KYC, dan mungkin kurang lebih seperti itu. Sekian, terima kasih.